Shalom. Kita bersyukur sebagai orang-orang percaya Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk boleh ada di rumahnya, untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, satu kata yang saya mau bilang dari pembacaan kita di pagi hari ini adalah reformasi. Reformasi adalah sebuah titik balik dari suatu keadaan sebelumnya dengan maksud untuk memperbaiki dan memperbaharuinya. Dalam semangat informasi ada upaya untuk menuju ke pembaharuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, reformasi adalah perubahan secara gratis untuk perbaikan, baik itu dalam bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Nah, tujuan dari reformasi adalah untuk memperbaiki tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Dalam bangsa Indonesia, kata reformasi itu menuju pada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru. Dan setiap tanggal 21 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Reformasi Nasional. Pada era reformasi, pelaksanaan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila itu diterapkan sesuai dengan asas demokrasi yang berlandaskan kepada Pancasila. Nah, pada era ini pemerintah memberikan ruang gerak kepada partai politik dan juga Dewan Perwakilan Rakyat untuk turut mengawasi pemerintahan secara kritis. Hal inilah yang membedakan masa sebelum reformasi dan sesudah reformasi, yang menyebabkan juga sebuah perubahan besar terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bacaan kita di pagi hari ini terambil di dalam 2 Tawarik 15 ayat yang pertama sampai yang ke-19 adalah kisah tentang sebuah pembaharuan yang dilakukan oleh Raja Asa, raja ketiga dari kerajaan Yehuda, dan ayahnya adalah Abia bin Rehabiam bin Salomo bin Daud, ya. Sedang neneknya adalah Maaka, keturunan dari atau anak dari Absalom. Dan ia memerintah sebagai raja di Yehuda selama 40 tahun. Abia ayahnya, ayah dari Esa ini, selama 3 tahun memerintah banyak melakukan kejahatan, banyak melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Mereka jahat di hadapan Tuhan, ya. Dia melakukan segala dosa yang dilakukan oleh ayah atau oleh orang tua sebelumnya. Hatinya tidak sepenuhnya setia kepada Tuhan, seperti nenek moyang mereka, Raja Daud pada waktu itu. Nah, kehadiran Asa sebagai ganti Abia membawa sebuah perubahan atau reformasi yang besar, karena Asa melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Itu ada dalam 2 Tawarik pasal 14 ayat yang kedua. Asa menyingkirkan dewa-dewa bangsa asing dari seluruh tanah Yehuda dan juga Benyamin. Asa mengajak bangsa Israel untuk mencari Tuhan, setia kepadanya dan memberikan persembahan itu hanya kepada Tuhan. Dari pembacaan kita di pagi hari ini, apa yang dilakukan oleh Asa, yaitu melakukan pembaharuan, dan apa yang terjadi ketika Asa melakukan pembaharuan. Selama pemerintahan Asa, Alkitab mencatat keadaan aman. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dari bacaan ini saya akan membagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama di dalam ayat 1 sampai yang ke-7 itu berisi tentang nubuat dari Asaria terhadap bangsa Israel serta kondisi yang tengah terjadi di dalam kerajaan Yehuda pada waktu itu. Yang pertama adalah Asaria menyampaikan nubuatnya, jika mereka mencari Tuhan, maka Tuhan berkenan ditemui, dan jika mereka meninggalkan Tuhan, maka Tuhan pun akan meninggalkan mereka. Dan kondisi bangsa Israel atau kerajaan Yehuda pada waktu itu adalah mereka lama tidak memiliki Allah, ajaran, iman, dan juga hukum yang akan mengatur hidup mereka, sebab mereka lebih menyembah kepada berhala-berhala daripada mempercayai Tuhan Allah.
Dan sebuah kondisi yang tengah terjadi di dalamnya adalah kekacauan terjadi di mana-mana. Keadaan tidak aman, di mana orang tidak dapat berjalan melaksanakan tugas aktivitas mereka karena kekacauan yang tengah terjadi dalam setiap daerah. Peperangan ada di mana-mana sebab Allah memang mengacaukan mereka dengan berbagai kesesakan. Panggilan bagi Asa untuk tetap teguh dalam tugas dan panggilannya, sebab upah bagi setiap usaha itu ada bagi Asa. Itu bagian yang pertama, ya. Apa yang tengah terjadi di dalam kerajaan Yehuda pada waktu itu. Dan bagian yang kedua di dalam ayat yang ke-8 sampai yang ke-19, ketika Raja Asa mendengar apa yang dinubuatkan oleh Asaria, apa yang dilakukan? Yang pertama adalah Asa menguatkan hatinya. Dia tahu dia akan melakukan sebuah perubahan yang tidak gampang, karena memang bangsa itu sudah jahat di mata Tuhan. Dan ketika sesuatu akan berubah, biasanya sangat sulit. Dan Asa menguatkan hatinya dengan mengambil langkah menyingkirkan dewa-dewa kekejian dari seluruh tanah Yehuda dan juga Benyamin. Asa memperbarui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Dan juga Raja Asa mengumpulkan rakyat dan mengajak mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Raja mengadakan perjanjian dengan rakyat untuk terus mencari Tuhan dengan tetap setia kepadanya. Bahkan hal yang sungguh luar biasa yang dilakukan secara pribadi bagi saya, yang dilakukan oleh Raja Asa adalah ia memecat neneknya Maaka dari pangkat ibu suri karena neneknya membuat patung atau tidak taat kepada perintah raja. Dan kita melihat di dalam ayat yang terakhir di ayat yang ke-19, dampak dari apa yang dilakukan oleh Raja Asa pada waktu itu adalah keamanan selama ia memerintah 35 tahun. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, dari apa yang boleh terjadi terhadap kerajaan Yehuda dan juga nubuat Asaria bagi bangsa Israel atau kerajaan Yehuda pada waktu itu, ada beberapa hal yang boleh kita pelajari. Yang pertama, menjadi seorang pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin yang memiliki hati mengasihi Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, bahkan memprioritaskan Tuhan dalam segalanya. Hal ini tidak hanya ditunjukkan lewat ucapan, lewat kata-kata yang manis, melainkan lewat tindakan dan juga perbuatan nyata dalam setiap hari. Rajin beribadah tidak menjamin seseorang benar-benar mengasihi Allah, tetapi seseorang mengasihi Allah dapat kita lihat dari buah-buah kehidupannya. Dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 di sana dikatakan buah-buah roh itu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, serta penguasaan diri. Yang kedua, menjadi seorang pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin yang dapat membawa perubahan yang baik. Reformasi atau perubahan yang dilakukan oleh Asa membawa dampak bagi bangsa Israel atau kerajaan Yehuda pada waktu itu ada dalam situasi yang damai, ada dalam situasi yang aman, tidak ada peperangan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, menjadi seorang pemimpin yang berintegritas adalah pemimpin yang dapat menunjukkan, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadinya. Pemimpin yang mampu menunjukkan sikap yang tegas ketika kebenaran tidak dilakukan dengan baik dan benar. Hal itu dapat kita lihat ketika Asa memecat neneknya Maaka sebagai ibu suri karena tidak taat kepada perintah raja untuk menyingkirkan patung-patung, malah neneknya membuat patung. Bapak Ibu persekutuan yang Tuhan Yesus kasihi, kadang kita berpikir terlalu jauh dalam hidup ini. Kapan saya bisa menjadi seorang pemimpin? Saya orang yang biasa-biasa saja, tidak punya pekerjaan yang tetap, tidak punya usaha yang luar biasa, tidak punya jabatan apa-apa. Menurut saya ini adalah pemikiran yang keliru.
Sebab menjadi seorang pemimpin bukan harus ada dalam sebuah keadaan yang berbeda. Misalnya, menjadi bos sebuah perusahaan, memiliki anak buah yang banyak dan lain sebagainya. Namun menjadi pemimpin dapat kita mulai dari skala yang kecil, yakni dari diri kita sendiri. Sebenarnya kita ini adalah juga pemimpin bagi diri kita sendiri. Ada kata-kata bijak yang ditulis oleh Josh Bernard Shaw yang mengatakan demikian: kemajuan tidak mungkin tercapai tanpa perubahan, dan mereka yang tidak dapat berubah pikiran tidak dapat mengubah apapun. Sebuah reformasi atau perubahan diri bisa terjadi bila kita mampu mengubah pola pikir kita. Bagaimana sikap dan pandangan kita terhadap Tuhan? Adakah kita menjadi orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan, atau justru sebaliknya? Kita menjadi orang Kristen yang hanya melakukan kebiasaan kita sebagai orang Kristen, atau benarkah kita melakukannya sebab kita memang benar-benar mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan? Menjadi seorang Kristen yang berintegritas adalah seorang pribadi yang mampu membawa sebuah perubahan baik dalam diri, sehingga dapat berdampak bagi orang yang ada di sekitar kita. Menjadi orang Kristen yang berintegritas adalah orang Kristen yang mampu menyatakan ucapan dan tindakan itu sama. Tema khotbah bulan ini Gereja Protestan Indonesia di Papua adalah mewujudkan pemilu damai dengan subtema mencari seorang pemimpin bangsa yang berintegritas. Untuk mencari seorang pemimpin yang memiliki integritas tinggi bagi bangsa dan negara ini, belajar dari firman Tuhan kisah tentang Raja Asa. Yang menjadi prinsip seorang pemimpin yang berintegritas adalah seorang pemimpin yang mampu mengutamakan Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Seorang pemimpin yang tidak hanya mengumbar janji-janji manis tetapi pelaksanaan tidak ada. Seorang pemimpin yang memiliki kesesuaian antara ucapan dan juga tindakan. Seorang pemimpin yang benar-benar mengasihi Tuhan, yang tidak hanya terucap lewat ucapan saja, melainkan sikap dan juga perbuatan. Seorang pemimpin yang dapat membawa perubahan yang semakin baik, baik secara pribadi, lingkungan keluarga, dan juga masyarakat di mana kita boleh berada. Mari kita wujudkan pemilu damai di negeri ini dengan tetap meminta hikmat dari Tuhan untuk kita menentukan memilih seorang pemimpin yang memiliki integritas bagi bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.